limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Masailu fil fi'lil katsir fis shalah. Beberapa masalah dalam perbuatan yang banyak di dalam sholat. Pertama, al-khutwah minar rijli tu'tabaru harakatan wahidah. Satu langkah daripada kaki dihitung satu gerak. Fa in nuqilat ma'ahar rijlul ukhra, maka apabila dipindahkan pula bersamanya kakinya yang lain, fatu'tabaru harakataini, maka dihitung dia menjadi dua gerak. Huwa mu'tamad Ibnu Hajar fi Tuhfah war Ramli. Ini yang diperpegangi, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Begitupun yang diiktimadkan, dimu'tamadkan, dikuatkan oleh Imam Ramli. Wa sawa'un anqalaha ila muhadzatil ukhra, sama ada apakah ia memindahkan kaki yang lain itu setentang dengan kaki yang sudah dipindahkan yang lain, am aqraba minha am ab'ad, apakah ia setentang dengan kaki yang sudah dipindahkan atau dekat-dekat daripada kaki yang sudah dipindahkan atau bahkan lebih jauh. Sama aja, yang dihitung pokoknya kaki kanan melangkah, kaki kiri melangkah, kaki kirinya itu setentang dengan kaki kanan, hitung dua gerak. Atau maju dikit juga dihitung dua gerak. Atau maju jauh, langkah panjang, jauh berarti kan, itu juga dihitung dua gerak. Intinya yang menjadi ukuran bukan setentang atau tidak setentangnya, tapi yang pasti kanan kiri dihitung dua. Itulah kesimpulannya. Tapi ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i juga menghitungnya apabila satu kaki kanan dilangkahkan, kemudian melangkah yang kiri. Apabila setentang yang kiri dengan yang kanan, maka dihitung satu gerak. Dihitung satu gerak. Walaupun geraknya berapa? Dua, kanan kiri, tapi hukumnya hitung satu. Kenapa? Karena kaki kiri
disetentangkan dengan kaki kanan. Melangkah kaki kanan, nyusul kaki kiri, tapi setentang dengan kaki kanan. Langkahnya itu. Nah, maka ini ada yang berpendapat dalam mazhab Syafi'i dia dihitung satu gerak. Tapi kalau dia maju di depan kaki yang kiri, nah kaki kiri dilangkahkan di depan kaki kanan, apakah depannya itu dekat-dekat, nggak jauh, atau langkah panjang jauh-jauh? Itu pokoknya kalau tidak setentang maka dihitung 2 gerak. Tapi kalau setentang dihitung 1 gerak. Paham tuh ya? Berarti dalam hal ini ada beda pendapat. Nah, beda pendapatnya itu masih di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dari 2 pendapat itu yang mu'tamad, yang diperpegangi dan dikuatkan oleh Syekh Muhajar, begitu pun Imam Romli, maka kaki kanan dan kiri setentang ataupun tidak setentang, maka dihitung 2 gerak. Ukurannya bukan setentang atau tidaknya, tapi hitungannya kenyataannya. Kenyataan kanan kiri gerak nggak? Gerak, ya udah hitung 2 gerak. Nah, itu lagi. Kemudian zihabul yad wa ruju'uha. Bergerak tangan, kemudian kembali ke tangan ke tempat semula. Itu pun dihitung 1 gerak. Angkat, balikkan ke situ lagi. Nah, itu hitung 1. Awad'uha, atau meletakkan tangan atau mengangkat tangan, tapi geser gini, balikkan, atau angkat, balikkan. Yu'tabaru harokatan wahidah, itu dihitung 1 gerak. Syarat idza kana muttasilan, apabila dia bersambung. Maksud bersambung biduni tawakuf, dengan tidak berhenti. Tapi kalau misalnya taruh di kepala, berhenti, habis itu balik lagi, nah itu dihitung 2 gerak. Tapi kalau nggaruk kepalanya, gerak terus gini, kan nggak ada berhentinya di kepala, nah, itu hitung 1. Tapi kalau berhenti di kepala, hitung 2, lain ngangkat, lain balik, hitung 2, karena putus. Gerakan ngangkat sama turun balik terputus, ada berhentinya, breaknya. Nah, kalau breaknya lama, seukuran al-baqiyatus sholihat atau seukuran qul huwallahu ahad habis, nah itu 2 gerak tapi tidak berturut-turut. Nah, kalau itu aman. Ini dihitung dia tidak sampai habis baca qul huwallahu, terputus, tapi putusnya sebentar. Malah garuk dia, seret, baru balik. Karena sempat berhenti sejenak waktu garuk kepala, maka dihitung gerak naikkan kepala 1, gerak balikkan lagi ke tempat semula 2. Hitung berturut-turut apa enggak ini? Berturut-turut, karena breaknya tidak sampai menghabiskan baca qul huwallahu ahad. Maka andai kepalanya tiba-tiba noleh, ada 3 itu. Angkat 1, break bentar, balik lagi 2, noleh kepalanya. Ada 3, tangan 2, kepala 1, 3, berturut-turut batal. Nah, hati-hati nih. Pala breaknya lama, sekalian garuk, krek lama, kira-kira sampai habislah qul huwallahu, balik 2 gerak memang, tapi 2 geraknya itu tidak berturut-turut. Jadi kalau ini garuk, break sebentar, tapi nggak habis qul huwallahu ahad, breaknya balik lagi, hitung 2 gerak dan berturut-turut. Hati-hati.
Kita kan mau, kadang-kadang kan gini. Kalau macam saya lagi nih kan. Tiba-tiba jatuh. Surup jatuh bawah. Saya benahi dari gini, satu. Dah. Kalau berturut, kalau nggak ada berhentinya nggak apa-apa. Satu, terus gini, terus gini. Nggak ada berhentinya. Sap, sap, sap. Hitung satu. Tapi kalau sap, diginikan dulu, berhenti ya. Tapi nggak juga lulus sampai qul huwallahu ahad. Nah ini pula baru taruhkan kemari, berhenti ya. Nggak lulus qul huwallahu ahad, balik lagi. Berapa itu? Ada 3. Pertama gini, putus, tawakuf, berhenti. Tapi berhentinya sejenak, nggak sampai putus sehingga dikatakan dia masih berturut-turut. 2, berhenti, balik lagi. 3, batal. Kalau begitu. Tapi kalau misalnya gini ya, terus cepat, nggak ada breaknya, itu hitung 1 gerak. Baik. Kalau melangkah dari kanan, nggak ada tempo, itu maju 2 ya? Nggak ada tempo ya? Sejajar nggak? Kanan kirinya sejajar nggak? Sekarang nggak bisa naksirnya gitu kan? 1, terus 2. Berarti sejajar itu. Pokoknya sejajar. Iya. Kalau sejajar beda pendapat. Pendapat yang mu'tamad kanan kiri 2. Pendapat yang kedua mengatakan karena sejajar hitung 1. Itu berturut-turut namanya itu enggak? Iya berturut-turut. Pakai tempo 1, udah itu tunggu bentar baru maju. Sebentarnya habis nggak qul huwallah? Habis. Habis ya, berarti nggak berturut-turut. Jadi Mali, Ya. ini tadi kan dengan kepala kita garuk lama gitu, hitungan 1. Ini garuk itu nggak batal. Kalau jari-jari Nah, itu jari-jari. anggota kecil nggak apa-apa. Jangan gini. Nah itu semua ikut gerak. Nah ini aja tangannya aja, jarinya aja. Nah, sini misalnya digigit nyamuk. Kalau garuk gini nggak puas. Ini. Nah, ini mau 10 gerak pun nggak apa-apa karena dia anggota kecil. Ada beberapa nanti yang dikecualikan dari anggota kecil itu, termasuk jari-jari tangan. Jangan ikut tapaknya ya. Kalau gini, batal. Atau gini-gini, batal itu. Kalau gini-gini kan tapaknya ikut dia. Kalau ini aja gini-gini nggak apa-apa. Ini kalau Pak Ustaz, maaf ya. Garuk-garuk gini pas nyambung, kena darahnya kena mana? Batal apa enggak? Sikit apa banyak? Ya, darahnya mula. Ya, kalau kenyang. Ini ya. Iya. Kalau Kalau sampai kenyang banyak. Gitulah. Batal. Kalau sikit nggak apa-apa, Jadi baru kita gigit salahnya, deh. salahnya kita teruskan lah ya, berhentilah kita salahnya. Berarti kalau udah batal. Gimana tahu kan? Kita darah kan? Atau gini, darah yang sikit maaf, kalau banyak enggak. Tapi kalau bangkai nyamuk enggak maaf. Waktu gini kan nyamuknya lengket kan, bangkai, batal sholatnya. Misalnya belum sempat gigit, belum sampai gigit, belum ada darah, kan bakti dia. Nyamuk bakti kan bangkai najis. Nah, bangkai nyamuk itu kalau ke air dimaafkan, tapi ke sholat enggak. Maka kalau terbawa dia dalam sholat, batal sholatnya. Digigit semutnya jalan-jalan, aduh ya Allah, aduh mak kacau ini. Perasa jalan-jalan, dipejet gini, mati, udah nggak gerak lagi kan. Siap sembahyang ditengok, betul mati nyamuknya, lengket di badan. Ya batal sembahyangnya. Karena nyamuk, semut, setiap yang tak mengalir darahnya lah, itu mati bangkai. Bangkai yang tak mengalir darahnya ketika hidupnya, kalau dibelah
itu dimaafkan kalau jatuh ke air atau benda cair lah seperti minyak makan, itu nggak menajisi. Selama tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak sampai merubahkan air, ya najis juga. Semutnya banyak kali di gula, teh manis, lupa minumnya, terakhir semut semua, atau susu semut semua, mati. Dicium udah bau semut. Nah, kalau udah bau bangkai semut, ini bernajis, buanglah. Tapi kalau nggak sampai bau bangkai, walaupun semutnya ada 5 ekor lah situ, mati, nggak apa-apa, nggak bernajis itu. Ambil aja lah, pakai sendok buang, air teh manis, susunya masih bisa diminum, nggak apa-apa, tetap suci dia. Kalau Dimaafkan. macam mana, Ustaz? Hah? Ini banyak di gula. Dia itu waktu masuk ini saring baik saringan. Padahal banyak nih 10 ekor ada. Nggak apa-apa. Nggak dijamin aja. Enggak. Asal jangan udah mati semutnya dimasuki sengaja. Nah, tuh najis. Nah. Atau disendok lengket. Masuki sendoknya ngaco lagi. Alah yang disendok masuk pula. Nah, itu bernajis dia karena kita udah mati kita sengaja masukin. Tapi kalau enggak, kalau memang masuk sendiri dia, waktu digula kan, kasih air panas, disedot, diputar, diaduk, ya semut semua ini. Nah itu nggak apa-apa, dimaafkan dia. Tapi kalau di sholat, nggak dimaafin. Biar semut, biar nyamuk. Makanya kalau nyamuk gigit, bagusnya diusir aja. Nggak usah dipicit gini. Ih geremnya aku. Lengket. Ya nyamuk kan lembek, kalau dipecet kan lengket ya, batal sholatnya. Bangkai nyamuknya itu bikin batal. Nah. Kalau mengenai gatal itu, timbang bermasalah kita bertahan. Apa itu? Kalau kita garuk umpamanya gatal. Oh ya kalau tahan lebih bagus gitu. Cuman kadang-kadang ada orang nggak tahan gatel, gini-gini nahankan gatelnya dia. Tapi goyang juga sama aja. Bagus digaruk, tapi jangan sampai 3 kali berturut-turut. Nah, maka cara garuknya tadi. Nah, taruh kemari, ini garuknya. Nah. Kalau di kepala, gitu juga ini. Nah. Jangan tangannya ikut gerak. Ketimbang nahan, goyang deh nahan kan gatal. Ada gatal yang bisa ditahan, ada yang nggak bisa ditahan. Pak Saidi kalau digigit semut lah misalnya di badan nih, jalan-jalan semutnya gigit, mesti bisa tahan ya? Kalau bisa tahan, bagus itu, jangan dipejet. Dipejet mati, bangke, batal semuanya. Tapi kalau kita ragu, takut ini peci kena kening, ini terus itu berapa gerak ya? Berhenti nggak? Diputar kita. Iya. Kalau di sini berhenti sejenak, balik lagi, kan putus gerakannya. 2 gerak. Tapi kalau terus gini, nggak ada breaknya, nggak ada tawakufnya, nggak ada berhentinya, nyambung aja dia, srup balik lagi. Nah itu kira 1. Itu 1 ya. Yang kedua, al harakatul wahidatu awil harakatani la tubtilus shalah wa in ta'ammadaha. 1 gerak atau 2 gerak itu tidak membatalkan sholat, dan jika disengaja melakukan 1 atau 2 gerak itu sekalipun. Sengaja memang, gatal sengaja, 1 gerak itu nggak batal, atau 2 gerak, balik lagi, 2 gerak itu pun nggak membatalkan sholat. Sengaja, walaupun sengaja, karena yang batalkan itu 3 gerak berturut-turut. Ini 2 gerak atau 1 gerak.
sengaja sekalipun gerakannya nggak membatalkan sholat. Yang batal kalau 3. Illa fi salasi halatin, kecuali pada 3 keadaan. Di 3 keadaan ini, walaupun 1 gerak, walaupun 2 gerak, fatubtilu sholat, dia membatalkan sholat. Pada 1 gerak nih, atau 2 gerak, tapi tetap batal. Itu di 3 keadaan ini. Selain 3 ini nggak batal. 1 dan 2 gerak nggak membatalkan sholat. Tapi khusus untuk 3 keadaan ini batal sholat. Walaupun 1 gerak atau 2 gerak. Mana 3 keadaan dimaksud? Yang pertama, idza kanat biqasdil la'ib. 1 gerak memang atau 2 gerak, tapi maksud dia untuk main-main. Kan nggak layak di dalam sholat melakukan gerakan yang main-main. Misalnya macam mana? Bayang. Dada tuh. Kan main-main itu. Nah, dilambaikannya tangannya sama cucunya. Sayang kali pula. Tuh, pulang ya. Dada tuh. Datangnya pun. Nah. Batal itu. Kenapa? Karena niat dia tala'ub, main-main itu. Biarin aja, kenapa? Biarin cucu pulang ya. Paling misalnya kalaupun mau jawab, anggukkan kepala udah. Rasulullah kalau sholat ada tamu datang, Assalamualaikum, Nabi nggak jawab Waalaikumsalam, atau Nabi tidak melambaikan tangan, tapi Nabi nganggukkan kepalanya. Sebagai isyarat itulah jawaban salam. Jadi nggak usah pakai isyarat yang terkesan main-main. Jadi kalau salam, kita dalam keadaan biasa salam, tapi kita jawab dalam hati, itu termasuk jawaban enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Dalam hati jawab salam itu pakai mulut, nggak pakai hati. Nah, cuman kalau dalam sholat macam mana? Apa kita jawab juga dalam hati? Nggak usah. Tadi itu isyarat. Itu pun kalau dia nengok kita. Tapi kalau tamunya di luar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, 3 kali ya batal. Ini maksud saya, yang Nabi diucapkan salam lagi sholat, Nabi di posisi ketika mengangguk tuh, sahabat yang ucap salam kepada Nabi sedang memandangi Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi terus sebagai isyarat bahwa dia itulah jawab salam. Karena tamunya nengokin Nabi, Nabi ngangguk. Tapi kalau tamunya di luar, kita di dalam, ngangguk pun kita kan nggak ada arti. Ngapain ngangguk? Ya udah biarin aja. Tapi itu nggak kurang ada Ustaz. Sedang Rasulullah sedang sholat kok mesti diberi salam. Iya, mungkin waktu itu dia belum mengerti hukum saja. Atau mungkin dia nggak tahu kalau Nabi lagi dalam posisi sholat. Yang kedua, idza kanat fahisyah. Apabila 1 gerak atau 2 gerak itu keji. Apa contoh? Seperti misalnya melompat. Lompat ya. Itu nggak layak lagi sholat itu melakukan gerakan yang keji itu, melompat tuh. Walaupun 1 gerak lompatannya itu, tetap sholatnya batal. Au durbatan mufritoh, atau pukulan yang melampaui batas, yang berlebihan. Nah, misalnya gini, sebelum sholat diingatkan anaknya, ya mau sholat, jangan ribut kalian ya, jangan nanti ribut TV, yang besar ngalah, kalau adiknya mau tukar biarin, jangan bergaduh. Ayah nggak mau ya kalau kerecok-recok, ayah lagi mau sholat nih. Dengar itu, ya 1 rakaat. Di rakaat yang ketiga mulailah, kau aja pun, kata Musa. Katanya kan kayak gitu. Kata yang kecil, pala diselentiknya kan dia. Ting, nangis jerit, berantam. Waduh, anak-anak nih
Makin gerem lah si bapak lagi sembahyang nggak recok, nggak ngikuti pesan tadi kan. Terakhir mendiamkannya macam mana? Kebetulan di sebelahnya meja, dipukulnya meja kuat-kuat. Betul. Biar supaya anak tuh diam, jangan gaduh lagi. Nah, dalam hati si ayah kan masih satu gerakan. Balikkan lagi. Yang batal tuh kan kalau 3 gerak. Ini baru 1 kok. Iya 1 tapi mukul keras. Ini membatalkan sholat juga. Jadi kayak 3 gerak dia. Nah, karena Seperti ini kan, sama yang Allah liman hamidah. Ada satu keras gitu. ini sama lah itu. Batal ya? Kalau kuat kali, iya. Batal ya. Pokoknya kedengaran lah. Kita pun sekarang. Iya. Ganggu apa jemaah kanan kiri gitu kan. Iya. Ya, kalau ukurannya sudah dibilang keras, ya batal. Tapi kalau nggak pala keras, sedang-sedang nggak sampai batal. Nah, ini mufritoh yang berlebihan. Ketiga, idza nawa ayataharraka salasa harokat. Dia melakukan satu gerakan, tapi niatnya mau 3. Ketika niatnya mau 3, maka pabi mujarrodi ayasro'a bil harokatil ula batolat sholatu. Maka dengan semata-mata ia mulai melakukan gerakan yang pertama, maka sudah jadi batallah sholatnya. Alasannya li'annahu syara'a fi mubtilin, karena sesungguhnya dia memulai melakukan gerakan yang membatalkan sholat. Gerakannya baru 1, tapi niat dia mau 3. 3 kan membatalkan. Nah, jadi karena niatnya sudah 3, ketika mulai melakukan satu gerakan yang pertama tuh, itu sudah membatalkan sholat karena 1 tapi niatnya mau 3. Maka nggak mesti nunggu 3. Begitu dia menggerakkan satu gerakan, sudah dihitung batal sholat berdasarkan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Niatnya mau 3 kan? Iya. Maka nggak nunggu 3. Baru 1 gerakan sudah dihukumkan seperti 3 berdasarkan niatnya. Batal sholat. Bisa paham nih ya? Nah, inilah 3 keadaan yang walaupun gerakannya 1 tapi dihitung 3 dan membatalkan sholat. Nah, manalah itu 3 keadaan itu? Pertama, 1 gerakan, ya 1 gerakan tapi niatnya untuk main-main. Yang kedua, 1 gerakan tapi keji atau pukulan yang keras. Nah, itu juga batal. Yang ketiga, 1 gerakan tapi niat dia mau 3. Maka begitu mulai 1 udah batal karena tujuan dia mau 3. Kalau begini aja, jemaah kita mampu. Kebetulan perut kurang nyaman. Setiap salam terus kamar mandi, umpamanya gitu. Itu Gimana? Siap nanti imam salam, kita pun salam, pokoknya udah selesai terus kamar mandi langsung. Itu Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya? Apa? Wong siap salam katanya. Udah. Tapi kalau misalnya dalam hatinya, lama kali pun imam udah nggak tahan aku, udahlah nanti begitu berdiri rakaat yang ketiga udah aku batalin aja lagi. Nah, itu udah batal. Nah, berdiri rakaat ketiga aku batalin aja, cabut aja lah aku. Nah, itu udah kira batal. Sejak dia berniat gitu, nggak mesti nunggu berdiri, udah batal. Tiba-tiba pas berdiri, hilang pula buang air kecilnya. Hilang, nggak jadilah katanya. Nggak bisa lagi, udah batal ya batal. Nggak bisa cup. Nah, jadi udah batal. Mau hati-hati betul. Ya, makanya mesti ada ilmu lah. Iya. Ada ilmu. Jadi di buku tuntunan sholat nggak ada ini. Buku tuntunan sholat kan itu untuk pengetahuan dasar orang yang baru belajar mau sholat. Sementara kita udah puluhan tahun sholat, jadi nggak cocok lagi kalau bacaan kita itu
tuntunan sholat, dan nggak cocok lagi. Cocoknya ya kayak gini lah kita. Nah, makanya mesti nambah. Jangan ilmunya segitu-segitu aja. Nah, masa ilmu orang yang baru masuk Islam belajar sholat sama kita yang sudah, Pak Saidi berapa tahun sholatnya? Puluhan ya? Puluhan tahun maksudnya. Nah, masa sholat yang puluhan tahun sama yang baru masuk Islam sama ilmunya, tuntutan sholat ya nggak cocok lah tuntunan sholat lagi. Nah, mesti nambah. Makanya ngaji itu nggak kenal waktu, nggak ada batasan. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kalau kita sholat, kalau fardu, sunnah, kemudian apabila sholat fardu zuhur, karena waktunya zuhur nggak bisa ucapkan fardu kata ya. Nggak sah. Kalau sholat fardu wajib niat fardu, nggak boleh sengaja aku sholat zuhur, nggak bisa, mesti ada fardu. Jadi macam ini juga dengan qobliyah subuh itu mau pakai qobliyah atau enggak? Selain itu bagiannya enggak ada. Nggak perlu. Oh, enggak perlu ya. Nggak usah. Kan nggak kesamaran ya. Karena nggak ada ba'diyah, nggak perlu ada niat qobliyah. Tapi yang kalau seperti sebawa arus karena kita bila zuhur pakai qobliyah ba'diyah, kemudian kalau kita niat serbawa qobliyah, nggak apa-apa, itu enggak masalah. nggak masalah. Baik. Dalam keadaan bersin, goyang. Nah, ya. Kalau itu tuntutan keadaan bersin, karena memang flu berat ya. Orang kalau flu berat itu sampai gini dia. Sama apa bedanya sama batuk? Ada batuk itu batuk ringan, batuk yang paling kalau ada itu memang nggak bisa ditahan goyang itu. Nah kalau itu nggak apa-apa, maaf. Nah kalau itu hitung batal, ulang lagi gitu lagi, batal lagi, ulang lagi gitu lagi. Kapan siapnya sembahyangnya? Nah jadi bersin pun sama juga. Sekira-kira bersin ringan, nggak usah goyang, tapi digoyangin. Itu ada unsur kesengajaan goyang, karena bisa nahan. Tapi kalau flu-nya berat, memang nggak bisa ditahan badannya ketika bersin untuk tidak bergerak, sehingga refleks dia begitu bersin goyang semua badannya, karena memang flu-nya udah bisa dibilang berat lah gitu. Nah, kalau ini nggak apa-apa, dimaaf. Kalau dari jam biasanya bisa apa aja, nggak begitu bergerak. Iya. Tapi kadang orang dilepas saja, sampai tetangga kanan dia terkejut karena dia nggak redam, lepas saja itu. Ya itu tadi, ada yang bisa ditahan, ada yang nggak bisa ditahan. Itu kalau batuk angin nggak bisa ditahan itu, karena dia nembak dari sini. Nah, kenapa gitu? Ya saya udah ngerasain, bukan kata orang saya. Kalau udah datang itu, terus aja lanjut. Memang betul, dan bagi diri kadang katanya normal, tapi tiba-tiba batuk saya bertahan, tapi nggak bisa, nolak jadi. Baik. Al-harokatul kasiroh al-mutawaliyah. Gerakan yang banyak. Berapa gerakan banyak? 3. Dan mutawaliyah berturut-turut. Tubtilus sholat. Itu membatalkan sholat. Itu kaidah umumnya. Tapi ada pengecualian. Illa kecuali fi arba'i halatin. Pada 4 keadaan. Di 4 keadaan ini fala tubtil, maka dia tidak membatalkan sholat. Ingat-ingat yang 4 inilah. Tadi ingat 3 keadaannya. Nah, ini 4 pula. Nah, ini ingat-ingatnya inilah agak payah. Nah, tadi 1 gerakan, 2 gerakan tidak membatalkan sholat. Kecuali di 3 keadaan. Di 3 keadaan sholat batal, walaupun 1 atau 2 gerak. Mana 3 keadaan itu? Masih ingat? 1 niatnya laib, main-main. Yang kedua
perbuatannya keji, walaupun satu gerak keji, atau pukulan yang keras. Yang ketiga, niatnya mau tiga, maka nggak nunggu tiga, baru satu udah batal karena niatnya mau tiga. Itulah diingat baik-baik. Mungkin nggak kejadian yang tiga ini? Mungkin. Dia mikirnya kaidah umum aja. Kaidah umumnya Pak, kan baru satu gerak. Yang batal itu kan kalau tiga gerak turut-turut. Aku kan baru satu gerak, apa-apalah. Mukul tapi keras. Nah, dia pakai kaidah umum, padahal ini dikecualikan dari kaidah umum. Ini batal, walaupun satu. Nah, makanya ya namanya ngaji ya mesti tuntas. Kalau nanggung-nanggung ilmunya ya kayak tadi, tiga gerak berturut-turut baru batal. Betul, itu untuk kaidah umum. Tapi kalau mau dihalusi ilmunya, kecuali untuk yang tiga ini, walaupun satu atau dua batal. Nah, pengecualian ini harus paham, karena ini pengecualian bisa. Ngingat yang kecuali-kecuali inilah. Udah halus nih kaji kita ini. Di perukunan nggak ada. Jadi udah halus. Ya. Gimana? Gemeter. Kakinya kayak kena setrum nih. Ini bukan 3 gerak nih, 30 gerak udah nih. Nggak apa-apa, belum sampai. Nanti mau dibacain. Cuman udah ditanya, ya udahlah bocoran duluan. Baik. Jadi tadi gerakan yang banyak berturut-turut, kaidah umumnya apa? Salatnya batal. Kecuali di 4 keadaan ini tidak batal. Salah satunya, itu tadi yang udah ditanya tadi udah bocor duluan. Idza kanat bi ghairi ikhtiyari. Itu bocorannya. Apabila 3 gerak yang berturut-turut itu bukan ikhtiarnya, bukan usaha dia, di luar batas kemampuan dia untuk menahan jangan gerak karena grogi. Jadi kayak ada gempa, goyang. Ini kalau makmumnya nggak paham, ya 3 gerak aja udah batalnya 30 lebih nih. Mufarokah makmum. Kalau nggak paham mufarokah makmumnya. Tapi kalau paham, karena groginya ini nggak pernah jadi imam. Nggak apa-apa, karena bukan karena ikhtiar dia. Atau contoh lain, kasyiddati bardin, seperti sangat dingin, menggigil. Ada penyakit malarianya. Sholat subuh, ini malaria kan datang-datangan. Mula kayaknya sehat aja. Begitu siap, anduan, pakaian, dah wudhu segala macam, sholat subuh, dapat 1 rakaat, di rakaat yang kedua tiba-tiba aja menggigil. Gini-gini. Itu sampai terasa ke tulang itu kalau udah datang dinginnya. Jadi kalau seperti ini macam mana itu? Diberhentikan sebenarnya? Jangan, biar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak karu-karuan lah geraknya ini. Nggak apa-apa, maaf. Itu di luar batas kemampuan dia untuk bisa mengerjakan. Beda marhaban ya. Kalau marhaban itu kan terbiasa. Mana ada orang marhaban jegang aja, pasti goyang. Saya perhatikan Pak Saidi kalau marhaban. Tapi jangan ibu-ibu ini perhatiin. Bapak marhaban bapak. Ya ibu-ibu pun samanya itu. Maksud saya karena saya bilang tadi, Cak perhati orang marhaban. Nanti ibu-ibu pas marhaban perhatikan. Nggak usah lah. Bukan apa-apa, saya yakin kalau Pak Saidi nggak masalahnya. Ibu-ibu tuh nanti grogi. Tengok Pak Saidi. Jadi goyang itu kalau marhaban. Karena kebiasaan begini, pas dia jadi imam, terbawa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi goyang. Ini sekiranya dia mau menghentikannya, bisa nggak? Bisa. Berarti geraknya itu gerak ikhtiar dia, apa gerak terpaksa itu? Ikhtiar, bukan terpaksa. Yang terpaksa menggigil tadi, malaria, atau yang grogi. Sekiranya dia bisa menghentikannya, yang grogi tadi, dia lebih nyaman jangan gemeter atau biar aja gemeter. Lebih nyaman dia nggak gemeter itu, karena malu juga dia. Nampak kan dia nggak pernah jadi imam kan gitu. Nah. Tapi nggak mampu dia menghentikannya. Ya. Jadi itu itirori namanya, gerak itirori. Nah. Kalau ini marhaban itu gerak ikhtiari, memang sengaja. Karena kebiasaan tadi sehingga terbawa dia. Nah itu batal sholat. Satu. Yang kedua, idza kanatil harakatu bil a'dha'il khafifah. Nah, apabila adalah gerakan yang banyak tadi berturut-turut itu dilakukan oleh anggota yang ringan. Anggota ringan itu yang pertama fasyafatun, sapatun, bibir. Nah, bibir. Jadi ada model orang kan suka mulutnya itu kayak ini, kayak Mama Bia. Paling nggak ada yang dikunyah, tapi bibirnya suka kali. Nah, itu 3 gerak berturut-turut bibirnya. Atas bawah kan udah kira 2 kan, 2 kali aja. 2 kali aja dia menggerakkan bibirnya. Itu udah 4 berturut-turut. Nah, batal nggak ini? Nggak. Kenapa? Karena anggota ringan. Bibir ini dianggap anggota ringan, anggota kecil. Wal uzun, telinga. Cuman kita nggak bisa ya gerakkan telinga. Tapi satu-satu orang ada. Nah, saya punya kawan, bisa deh telinganya cut gitu, bisa. Nah, andai misalnya begitu dibikinnya lagi sholat, batal nggak sholat dia? Enggak, karena telinga anggota telinga. Nah, kalau niat talaum nggak boleh. Wal lisan, lidah. Nah, lidahnya digerak-gerakkan, goyang-goyang di mulut, nggak apa-apa, karena dia anggota ringan. Wa zakarun, zakar. Itu tahiyat di sini, tahiyat juga dia. Malah tahiyatnya kayak orang salafi pula. Di sininya tetap, yang di bawah tuh gini-gini dia. 3 gerak, lebih pun, nggak apa-apa, anak anggota ringan. Nah, itu untuk yang muda-mudanya itu. Kalau dia tua-tua kayak Pak Saidi udah nggak lagi. Ya. Makanya kalau atuk-atuk sembahyang, kadang nggak pakai celana dalam, pakai sarung aja, aman dia. Kenapa? Karena udah nggak kayak yang muda lagi. Yang muda-muda jangan nggak pakai celana dalam, pakai sarung aja, nggak pakai celana dalam. Takutnya tahiyat juga di bawah. Walaupun nggak batal. Cuman itu akibat daripada sebab nggak fokus agak bercabang pikirannya. Kalau itu udah pastilah. Kalau nggak bercabang pikirannya, mana pula bisa tahiyat di bawah. Wal jabnu, japan, ini kelopak mata. Gerak-gerak itu anggota ringan, nggak apa-apa. Wal banan, banan itu jari-jari tangan.
Itu juga anggota ringan. Berapa itu? Bibir, telinga, lidah, zakar, kelopak mata, dan jari tangan. Ya, 6 ya. Nah, ini nggak batal karena anggota ringan. Walaupun 3 gerak, bahkan lebih turut-turut pun nggak apa-apa. Yang ketiga, idza kanat mubtala bijarobin, apabila dia dibala, dikasih cobaan oleh Allah dengan sakit gatal. Walam yakdir ala sabri anil haqqi, dan dia tidak mampu untuk sabar, tidak menggaruk. Nah, ini model penyakit gatal ini kan ada yang kalau digaruk bukan tambah hilang. Wah, mau gatal dia, karena gatalnya itu bukan lagi di kulit luar, sudah sampai kayak ke daging gitu. Asal tegaruk sekali aja udah mau aja dia. Dok, nggak perkaruan ya udah. Jadi nggak garuknya pun gini. Nah, ini kayak mana? Nggak apa-apa, nggak batal, karena di luar batas kemampuan menahan. Oh, kalau darah balik sikit maaf, banyak tidak. Kemudian yang keempat, idza kanat fi sholati syiddatil khauf, apabila ia di dalam sholat syiddatul khauf. Ini lagi berkecamuk peperangan. Sudah di medan perang lah, sambil nembak, nombak, nebas, mana, lari, nyuruh, ngelak. Itu gerakan yang banyak, itu nggak sampai membatalkan sholat. Sholat jalan terus, tapi perang jalan terus. Tidak jadi alasan karena perang ini kita nggak sholat. Sholat tetap wajib, bayangkan lagi. Padahal kalau perang itu kan ukurannya apa? Nyawa ya. Kalau nggak dia mati, aku mati. Di kondisi yang genting gitu pun sholat nggak boleh tinggal. Tetap wajib. Jadi macam mana sholatnya? Macam mana bisanya? Ih, gerakannya kayak mana itu? Bisa 3 gerak berturut-turut? Nggak apa-apa, nggak batal, dimaafkan. Namanya sikon, situasi dan kondisinya. Baiklah, seginilah dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.